kemudian fragmen yang teramplifikasi diinsersikan ke dalam plasmid atau cloning factor melalui proses ligasi. Plasmid ini kemudian ditransformasi ke dalam sel bakteri, kemudian sel bakteri ini diseleksi di dalam media untuk menseleksi, kemudian plasmid yang sudah dinyatakan positif dimultiplikasi atau diamplifikasi dalam suatu kultur, dan kemudian plasmid itu dipurifikasi. Ya, ini ilustrasi tahapannya. Untuk sintesis cDNA dari mRNA, ya, jadi ini gambarannya RNA kita, utas tunggal, di mana untuk organisme eukariota, RNA biasanya diakhiri dengan ekor poly-A tail. Jadi suatu gen itu akan diakhiri oleh basa adenin yang panjang, maka disebut dengan poly-A tail. Prinsip dari sintesis cDNA, karena kita tidak tahu, belum bisa menduga sebetulnya sekuen gennya itu apa, apalagi kalau gennya ini baru mau kita cloning dari organisme tersebut, maka bagaimana kita bisa mengamplifikasi gen tersebut. Nah, jadi kita ingin membuat salinan DNA dari mRNA, maka yang dicari itu sekuen yang diketahui. Dan sekuen yang diketahui itu pada suatu mRNA adalah poly-A tail. Jadi prinsip dasarnya kita memerlukan suatu primer yang disebut dengan oligo-DT primer. D itu for the NTPs ya. Jadi primernya ini isinya adalah basa TTTT yang panjang sebagai pasangannya basa AAAA yang panjang. Jadi oligo-DT primer itu berfungsi untuk memulai proses reverse transkriptase. Ya, jadi poly-A tail ini akan digunakan sebagai template, kemudian oligo-DT primernya akan menempel di sini dengan enzim reverse transkriptase. cDNA akan membuat salinan atau pasangan basa dari mRNA hingga panjang tertentu yang dapat difasilitasi oleh enzim reverse transkriptase tersebut, maka cDNA ini akan mulai membentuk struktur melengkung seperti jepitan rambut, maka disebut sebagai hairpin. Nah, ketika dia sudah mulai membentuk hairpin loop, maka di sini akan diaplikasikan NaOH. Ya, diaplikasikan NaOH untuk mendegradasi, dan di bagian ini dia akan berfungsi, akan tercacah, kemudian dia akan berfungsi sebagai primer untuk DNA polimerase. Artinya apa? Dari bagian ini dia akan membuat salinan balik dari template cDNA pertama. Jadi kalau kita RNA, pasti di sini dia punya urasil bukan timin, maka yang pertama dibuat salinannya adalah first strand cDNA. Setelah itu first strand cDNA itu akan mendegradasi mRNA. Itu akan didegradasi. Kita punya sisanya adalah first strand cDNA dengan hairpin loop. Nah, pada hairpin loop ini diaplikasikan S1 nuklease. Ya, dia akan dipotong, kemudian DNA polimerase ini akan bekerja di mana potongan-potongan mRNA yang tadi sudah dicacah oleh NaOH akan menempel pada bagian yang baik, dan DNA polimerase akan memanjangkan segmen-segmen yang sudah ditempeli tadi sehingga salinannya akan jadi utuh. Ya, dan ini menghasilkan dua utas pasangan DNA yang asalnya cetakannya dari mRNA. Tetapi dalam utas ini sudah tidak ada lagi identitas mRNA, yaitu tidak ada lagi basa urasil. Jadi ini secara teori bagaimana komplementari DNA itu terjadi. Ya, dengan prinsip di sini menggunakan reverse transkriptase
OH, DNA polimerase 1, dan S1 nuklease. Saat ini tentu sudah sangat banyak teknik untuk membuat atau mensintesis DNA. Ya, salah satunya kalau yang tadi itu menggunakan NaOH, DNA polimerase 1, dan S1 nuklease, ada juga yang menggunakan RNase-H. Jadi berbeda dengan metode yang barusan dijelaskan, di sini yang digunakan bukan S1 nuklease, tapi RNase-H. Jadi RNase-H akan mengenali komponen RNA dari DNA RNA hybrid. Jadi DNA RNA hybrid yang dimaksud yang mana? Yang ini. Ya, kan ini pasangannya ada RNA, ada DNA. Jadi RNase-H akan mengenali komponen RNA-nya yang warna hijau tadi dari pasangan DNA dan RNA dan memotong RNA pada sejumlah situs yang non-spesifik. Jadi di sini yang mencacahnya itu bukan NaOH, tapi langsung RNase-H. Dan RNase-H itu akan memotong tadi utas RNA, sama seperti tadi konsepnya, dan utas RNA tadi akan menempel berfungsi sebagai primer, dan ada DNA polimerase yang akan memanjangkan potongan-potongan tersebut sehingga kita mendapat lengkap sepasang utas cDNA. Jadi ini oligoditi misalnya, dia pertama menempel, kemudian terjadi proses reverse transkriptase, kemudian dia akan membuat salinan dari mRNA. Kemudian reverse transkriptase itu akan, kalau dalam hal yang pertama digunakan NaOH, kalau dalam hal ini digunakan RNase-H, akan memotong bagian mRNA, dan kemudian bagian-bagian yang memotong ini akan berfungsi sebagai primer untuk membuat kopi dari utas kedua cDNA, sehingga kita punya dua utas DNA di sini ya. Jadi kita sudah punya sepasang dari complementary DNA. Secara teknik atau kenyataannya apa sih yang dilakukan? Sekali lagi hanya menggunakan pipet saja dan inkubator. Ya, ini contoh untuk protokol yang sederhana yang produknya disebut superscript, produk dari Takara. Intinya kita harus punya RNA. Kalau dalam ini yang direkomendasikan dari produk tersebut adalah 1-2 mikrogram RNA. Jadi kalau 2 mikroliter untuk mendapat 1-2 mikrogram berarti konsentrasi RNA totalnya minimal itu harus 1 mikrogram per mikroliter. Karena diambil 2 mikroliter, dia harus dapat 1-2 mikrogram. Oke, jadi itu total RNA yang pertama. Jadi yang di sini yang ditulis adalah jumlah dalam 10 mikroliter. Kalau tadi direkomendasikan untuk menggunakan 2 mikroliter RNA, maka berarti total RNA yang akan digunakan minimal konsentrasinya adalah 1 mikrogram per mikroliter. Kemudian di sini ada oligoditi primer dengan konsentrasi 100 mikromolar, akan dipakai 3 mikroliter dan dipenuhkan hingga 10 mikroliter menggunakan air. Kemudian reaksi ini dicampur dengan cara di-tapping dan dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 5 menit. Yang tujuannya adalah untuk mendenaturasi primer. Primer apa? Oligoditi. Setelah itu dia disimpan di dalam es atau suhu rendah selama 5 menit. Yang tujuannya adalah untuk mengembalikan suhu larutan. Karena setelah ini akan diaplikasikan enzim. Jangan sampai suhu larutan yang tinggi tersebut akan mengaktifasikan enzim yang akan digunakan selanjutnya. Karena sudah dipanaskan, biasanya sebagian dari solution itu akan menguap dan berada pada dinding tube, oleh karena itu harus di-spin. Nah, setelah itu, maka baru kita
enzimnya. Ya, di situ ada enzim RTase, itu reverse transkriptase. Kemudian ada DNTP mix. Jadi DNTP mix ini adalah yang membawa basa-basa ATGC untuk ditambahkan ke salinannya, ya. Kemudian ada buffer, ada reverse transkriptasenya. Kalau awalnya kita punya 10 mikroliter ditambah dengan reaksi ini, maka totalnya akan menjadi 20 mikroliter. Yang kemudian diinkubasi pada suhu kerja enzim reverse transkriptase kalau pada protokol ini adalah 42 derajat Celcius selama 1 jam. Dan setelah itu dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit yang fungsinya adalah untuk menghentikan reaksi enzimatik dari reverse transkriptase. Di sini ada beberapa catatan secara teknis. Jika Bapak dan Ibu punya untuk dibuat menjadi cDNA, maka kita bisa membuat master mix. Dalam hal yang superscript, biasanya yang dibuat master mix itu adalah seluruh komponen kecuali enzim. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya 5 sampel, maka komponen A, B, dan C itu bisa dikalikan 5, begitu ya, bisa dikalikan 5 atau dilebihkan sedikit. Tetapi untuk enzim yang reverse transkriptasenya itu harus diambil langsung dari minus 20 derajat tempat dia disimpan, diambil satu-satu untuk masuk ke dalam tub yang direaksikan. Mengapa demikian? Enzim biasanya disimpan dalam minus 20 di dalam gliserin biasanya supaya tidak beku, dan dia tidak bisa disimpan lama di suhu ruang karena nanti performa enzimnya akan turun. Itu sebabnya kita di sini biasanya menjadi titik kritis, kita harus mengambil dengan cepat enzim untuk dimasukkan ke dalam tub reaksi. Jadi bekerjanya itu tidak enzimnya diambil, ditaruh di atas meja, walaupun di dalam es itu biasanya akan menurunkan performa enzim. Ya, jadi ini kalau kita akan membuat master mix, enzimnya tidak disertakan. Oke, ini adalah proses pertama, membuat cDNA. Dari reaksi ini, kita akan punya complementary DNA yang siap dijadikan template untuk PCR, mengamplifikasi gen target menggunakan gene specific primer atau primer specific gen. Ini contoh kalau kita punya suatu sekuen gen yang sudah diketahui. Informasinya berada di gene bank. Jadi untuk gen ini bisa dicek nomor aksesinya di dalam gene bank itu adalah seperti di bawah. Nah, biasanya gen itu yang ada di gene bank tidak selalu mulai dari start codon dan berakhir di stop codon. Biasanya ada awalannya ya beberapa basa, berapa ratus mungkin basa sebelum start codon, dan ada sejumlah basa setelah stop codon. Ya, jadi pertama kita harus tahu dulu di mana start dan stop codonnya. Dan ini dilakukan dengan perangkat lunak, dengan software untuk menganalisa suatu gen. Ya, jadi di mana sih frame-nya start codonnya itu bisa diidentifikasi ya. Jadi kalau misalnya pada gen ini di sini adalah ATG-nya atau start codonnya. Di sini adalah TAG atau TAA mungkin yang merupakan stop codonnya, maka saya mohon feedback dari Bapak dan Ibu, kalau kita akan membuat suatu primer yang spesifik untuk mengamplifikasi gen ini, sebaiknya letak forward dan reverse primernya di mana? Mungkin ada yang bisa memberikan feedback, dipersilahkan. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah mendapat materi primer dari Pak Darda, jadi mungkin saya ingin tahu dulu. Menurut Bapak dan Ibu, kalau saya mau desain forward primer,
letaknya sebaiknya di mana? Silahkan Bapak dan Ibu. Monggo, dengan siapa? Atau mungkin saya ingin dengar pendapatnya Ibu Mira Herdani? Iya, Bu. Iya, bagaimana Bu Mira? Saya lupa, Bu. Ini bukan sesuatu yang dihafal. Jadi silakan, kalau menurut Bu Mira, sebaiknya forward primernya saya letakkan di Bu Aan, silakan. Kalau Bu Aan akan mulai primernya dari ATG. Baik, dari ATG ke arah kanan atau ke arah kiri, Bu? Ke arah kanan. Boleh ditambah sedikit, Bu Aan, kira-kira berapa panjangnya primernya? Tidak apa-apa, via chat saja. Kira-kira berapa panjangnya? Misalnya 15 sampai ATG 20. sampai mana? Akan. Oh, Bu Mira sudah menyambung. Baik, 15 sampai 20. Baik, Bu Mira, saya ingin dengar pendapat Bu Mira. Kalau untuk reverse-nya di mana? Terima kasih, Bu Aan. Enggak, Bu Mira dilanjut. Kalau untuk reverse-nya di mana, Bu, posisinya? Untuk reverse-nya dari TAG. Baik, dari TAG, kemudian? Ke kiri. Ke kiri, baik. Nanti susunan bahasanya kalau boleh dibacakan bagaimana, Bu? Apa-apa? Susunan bahasanya. Misalnya tadi yang forward, dari ATG ke kanan itu kan saya bacakan ATG, GCG, CC, GAA, begitu ya? Sepanjang 15 sampai 20 detik. Nah, kalau yang reverse, bagaimana tuh Bu Mira? Susunan primernya. Kalau yang reverse di belakang ya, Bu ya. Monggo, silahkan Bu, coba dibacakan. GAT, kemudian GTG, GTG, GTAG, ACA. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada yang punya pendapat berbeda? Silakan, saya mohon feedbacknya. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan dengan Bu Puput, silakan. Kalau yang forward, itu menurut saya primernya diletakkan sebelum ATG agar ATG-nya nanti tertranskrip gitu. Baik, jadi misalnya kira-kira di mana Bu Puput? Berapa bahasa kira-kira? Saya agak lupa panjang bahasanya, misal 15 sampai 20 bahasa sebelum ATG begitu, Bu. Oh, 15 sampai 20. Oh, baik. Jadi posisinya di sini ya. Baik. Ya, di kiri. Kalau untuk reverse-nya, Bu? Setelah TAG, jadi sebelum GAT begitu, Bu. Jadi di sini ya. Misalkan diambil di sini. Berarti reverse primernya sekuennya kira-kira bagaimana? Misalnya diambil dari sini kan, tuh yang ada lasernya tuh.
Jadi Iya, minta tolong dibacakan, kira-kira sequence reverse primernya bagaimana? GAG, TAA, begitu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan atau punya pendapat sedikit berbeda? Dipersilahkan. Terima kasih banyak, Bu Puput. Fatur, Ibu. Silakan, Pak Fatur. Izin Bagaimana, Pak? sedikit menambahkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi kalau yang forward hampir sama seperti pendapat dari Bu Aan sama Ibu Puput, sebaiknya kalau bisa didesain langsung dari ATG-nya akan lebih baik. Tetapi apabila tidak bisa kan biasanya ada beberapa pertimbangan dalam desain primernya, mungkin sebaiknya sebelum ATG-nya agar sequence-nya lengkap untuk gen tersebut. Begitu pula dengan yang reverse-nya itu sebaiknya kalau bisa didesain langsung pas tepat di TAG-nya ke kiri itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maksudnya ada beberapa pertimbangan dalam desain primer tidak memenuhi ketentuan, bisa agak mundur ke belakang. Kemudian untuk khusus yang reverse, kalau yang forwardnya sequence-nya susunannya sama seperti yang ada di sini, Bu. Tapi kalau untuk reverse-nya itu komplementarinya. Jadi misalnya kalau kita mulai dari TAG ke arah kiri berarti mulai yang dari G berarti bahasa pertamanya C, kemudian yang A itu berarti yang T, kemudian yang T itu berarti A, berarti C, T, A, C, A, C, dan seterusnya. Menurut saya demikian, Ibu. Terima kasih banyak, Pak Fatur. Alhamdulillah 3 orang merespon saling melengkapi. Betul sekali. Jadi yang agak tricky itu mendesain reverse primer, ya. Jadi berdasarkan pengalaman, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur, kalau kita akan mendesain gene specific primer ada forward dan ada reverse primer, kan itu keduanya akan digunakan dalam suatu reaksi PCR, di mana harus menggunakan annealing temperature yang sama. Oleh karena itu, susunan forward primer dan susunan reverse primer harus didesain agar nanti annealing temperature-nya tidak terlalu berbeda. Itu misalnya salah satunya. Prinsip dasarnya adalah ATG ini harus ikut serta di dalam fragmen yang diamplifikasi. Jadi kalau pengalaman saya akan mulai dari sedikit sebelum ATG, hanya untuk meyakinkan bahwa tidak ada miss pada saat amplifikasi. Ya, karena pada kenyataannya pada saat kita memulai langsung dari ATG, bisa saja terjadi misamplifikasi, kemudian terbacanya atau teramplifikasinya itu setelahnya. Jadi itu pengalaman di lab kami demikian. Mungkin karena pengaruh DNA polimerasenya atau yang lain, sehingga kami biasanya akan mendesain sebelum. Bisa 10 basa, bisa 15 basa, bisa cukup 5 basa. Ya, jadi misalnya kalau di sini saya akan mulai dengan GATCC ATG, misalnya demikian. Ini dibacanya pun searah saja, sepanjang tadi 15 sampai 20 atau 25 pasang basa. Ya, jadi misalnya GA, TCC, ATG, GCG, dan seterusnya. Itu kita kirimlah ke company untuk dibuatkan primer forward. Untuk reverse, yang tadi disampaikan oleh Pak Fatur sangat baik sekali. Yang kita gunakan adalah reverse complement-nya. Reverse complement artinya dia dibaca dari arah yang berlawanan, dari kanan ke kiri, dan yang dibuat adalah komplementarinya. Jadi kalau misalnya tadi ini kita mulai dari G, C, G, A, T, maka primer yang akan kita pesan adalah C, G, C, T, A, C, A, C, C, dan seterusnya. Ya, jadi ini prinsip, jangan sampai membuat kekeliruan pada saat mendesain reverse primer. Baru setelah itu kita kirimkan ke company untuk dibuat. Nah, ini daerah yang diapit. Misalnya karena ini bukan kuliah mengenai primer, anggapannya kita sudah punya sepasang primer yang baik, kemudian kita akan mengamplifikasi area yang diapit.
yang diperkirakan di sini ukurannya adalah 900 pasang basa. Maka kita mendesain suatu reaksi PCR dan melakukan elektroforesis. Ya, jadi tadi dari forward primer, reverse primer, daerah yang diapitnya itu sekitar 900 pasang basa. Kalau kita beruntung, alhamdulillah, 1 kali PCR elektroforesis kita bisa mendapatkan 1 pita tunggal yang jelas. Ya, jadi ini ukurannya 900 sesuai ekspektasi. Setelah elektroforesis, maka pita tunggal ini dipotong dari gel agaros dan dipurifikasi. Maka kita akan memperoleh fragmen dengan ukuran 900 pasang basa, di mana fragmen tersebut merupakan hasil amplifikasi dari gene specific primer forward dan reverse. Namun Bapak dan Ibu, kejadian ini tidak selalu demikian. Kadangkala kita mendapatkan hasil seperti ini. Tidak ada pitanya. Oke ya, jika tidak ada pita, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Pertama, biasanya kalau untuk cloning gen, reaksi itu kita akan pakai reaksi optimal sesuai protokol. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi minggu lalu, kalau anjuran protokol itu biasanya adalah untuk 50 mikroliter reaksi. Ya, jadi biasanya dari awal ketika kita akan melakukan PCR, kita pakai 50 mikroliter volumenya. Setelah itu kita amplifikasi dan kita loading untuk elektroforesis. Bisa saja pada saat elektroforesis langsung kita loading semua. Mungkin tidak semua, mungkin 40 mikroliter. Bisa saja setengahnya. Nah, katakanlah kalau kita hanya loading, kita sudah loading 40 mikroliter, tetapi tidak ada pitanya, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ada yang punya pengalaman, aduh nggak ada pita nih. Kalau saya beri pilihan ganda saja, apakah kita akan langsung mendesain primer baru? Ataukah kita akan mengisolasi RNA baru dan membuat cDNA baru? Atau apa kira-kira yang akan dilakukan? Mungkin saya ingin dengar pendapat Bu Asri. Ya Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, gimana Bu Asri kalau menurut Bu Asri? Sebenarnya saya belum ada pengalaman, tapi menurut saya mungkin dicoba dulu primer baru Bu, daripada kita mengisolasi RNA lagi. Baik, jadi kita desain primer baru, boleh juga tuh. Terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lain. Tidak harus dari pilihan itu, bisa saja kita melakukan hal lain. Itu hanya contoh saja yang tadi saya sebutkan. Mungkin siapa yang ingin berpendapat? Pak Rizky mungkin? Pak Muhammad Rizky Darojat maksud saya. Apakah ada ide Pak? Kalau ketemu kejadian seperti ini bagaimana? Assalamualaikum Pak Rizky, apakah ada di sana? Oh mungkin belum. Kalau begitu saya mungkin ingin menyapa Pak Mansyur. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak Mansyur. Waalaikumsalam Ibu. Baik, bagaimana Pak kalau Bapak diminta cloning gen, sudah isolasi mRNA, buat cDNA, desain gene specific primer, habis PCR dapatnya tidak ada pita. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Mangga Pak, diaktifkan mic-nya. Tidak harus langsung tahu, tapi silakan kira-kira kalau dari persepsi Bapak yang bisa dilakukan.
Halo, halo Bu. Mohon maaf juga belum paham juga sedikit Ibu. Baik, mungkin saya voting saja kalau begitu ya. Saya mohon Bapak dan Ibu berkenan entah menggunakan fitur karena Bapak dan Ibu sedang off cam, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand ya. Saya akan bertanya dan kalau Bapak dan Ibu setuju itu yang akan Bapak Ibu lakukan pertama kali, silakan raise hand. Ya, jadi pilihan pertama, kalau dapat hasil seperti ini akan melakukan isolasi mRNA, akan melakukan isolasi RNA lagi dan membuat cDNA baru. Siapa yang akan melakukan itu silakan raise hand. Dalam waktu 10 detik. Baik, tidak ada yang akan isolasi RNA ulang dan membuat cDNA. Yang kedua, siapa yang akan mendesain primer baru? Silakan raise hand. Silakan raise hand. Sekarang saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang sudah raise hand. Baik, pilihan ketiga. Siapa yang akan menggunakan primer yang sama, tapi mengoptimasi PCR-nya? Merubah annealing temperature-nya misalnya, atau merubah waktu annealing-nya? Silahkan. Baik, ada 11 orang. Oke, pilihan keempat. Sebelum mengoptimasi PCR, kalau saya tidak dapat hasil, mungkin saya akan amplifikasi ulang, kan tadi punya 50 mikroliter. Saya sudah loading 40 mikroliter. Jadi sebelum saya PCR ulang dengan template dari cDNA yang baru, saya gunakan tuh 10 mikroliter yang sisa, saya ambil sedikit sebagai template PCR dengan reaksi yang sama dengan sebelumnya. Kiranya siapa yang akan melakukan hal tersebut? Baik, tadi yang sudah voting sebelumnya ada yang raise hand lagi ya? Tidak apa-apa. Baik, iya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Itu adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan pada saat kita tidak memperoleh pita. Saran saya yang pertama pada saat kita cloning, elektroforesis awalnya itu dilakukan dengan konsentrasi agarose yang tidak terlalu rendah. Jadi misalnya kita bisa pakai 1,2% untuk elektroforesis. Hal itu untuk menjamin bahwa pita yang lemah juga bisa teridentifikasi. Ya, jika Bapak dan Ibu sudah menggunakan agarose dengan konsentrasi yang cukup tinggi, 1,2%, dengan buffer 1 kali, ya jadi kan kalau setengah kali itu dia resolusinya biasanya tidak terlalu baik, ya jadi standarnya itu 1,2% agarose dengan buffer 1 kali. Elektroforesis standar tersebut Bapak dan Ibu tidak dapat pita, maka sebelum mundur jauh ke belakang, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengamplifikasi ulang produk PCR-nya. Ya, produk PCR-nya diamplifikasi ulang dengan reaksi yang sama. Prinsipnya apa? Di situ sebetulnya mungkin sudah ada, tapi konsentrasinya masih sangat rendah. Siapa tahu kalau diamplifikasi lagi, konsentrasinya bisa meningkat dan bisa divisualisasi. Jadi tidak ada pita itu bukan berarti tidak ada sama sekali DNA pada ukuran tersebut. Bisa saja konsentrasinya sangat rendah,
sehingga tidak tervisualisasikan dengan baik. Jadi itu langkah pertama. Tadi punya 40, punya sisa 10, bisa diambil sekitar 2 mikroliter untuk PCR ulang. Kalau itu dilakukan tapi tidak berhasil juga, maka kita bisa melakukan optimasi PCR. Nah, optimasi PCR di sini, karena Bapak dan Ibu sudah dapat materi PCR, saya ingin konfirmasi. Optimasi yang dilakukan misalnya apa? Modifikasi apa? Kalau optimasi PCR kan berarti template-nya tetap. Atau maksudnya template-nya itu masih template yang sama, primernya juga masih yang sama. Nah, dalam siklus PCR-nya, apa yang kira-kira akan diubah? Mungkin saya ingin tahu pendapatnya Pak Andi Agus. Pak Rizky menjawab suhu. Suhu apa Pak kalau boleh lebih spesifik dan suhunya dinaikkan atau diturunkan? Monggo Pak Rizky. Via chat tidak apa-apa. Sambil menunggu Pak Rizky, mungkin saya ingin mendengar pendapatnya Pak Andi Agus. Monggo Pak, kira-kira modifikasi PCR apa yang bisa dilakukan? Assalamualaikum Pak Andi. Baik, sepertinya Pak Andi belum bisa merespon. Pak Rizky menjawab suhu annealing. Baik, suhu annealingnya diapakan Pak Rizky? Dinaikkan atau diturunkan? Bu Rumaisa, apakah ada di sana? Iya, Bu. Baik, Bu Rumaisa, bagaimana Bu? Jika tidak ada band ya, Bu ya? Iya, jika tidak ada band, kira-kira bagaimana? Jika tidak ada band, mungkin kalau saya Bu mungkin mengkonfirmasi sekali lagi. Bisa jadi mungkin optimasi apa sih kayak kalau nggak salah ada ini ya Bu ya, di alat elektroforesis ada ampere, ada voltasenya. Nah mungkin itunya terlalu besar, atau mungkin gelnya terlalu padat atau terlalu konsentrasinya terlalu padat atau terlalu terlalu rendah gitu mungkin Bu. Jadi bisa jadi si bandnya udah kelewat gitu. Gimana ya Bu mengistilahkannya? Jadi baik, tapi yang sekarang sedang didiskusikan itu mengenai optimasi PCR-nya Bu Rumaisa. Jadi tidak lagi dengan elektroforesis. Ya, mungkin nanti mengenai elektroforesis bisa kita bahas juga. Terima kasih Bu Rumaisa. Ini ada pendapat dari Pak Rizky Abi. Siklusnya ditambah. Baik sekali ini, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat PCR, berarti di situ ada denatured temperature, ada annealing temperature, ada elongation temperature, kemudian ada waktu di masing-masing. Ya, ada waktu di masing-masing dan ada total siklus. Jadi salah satu jawaban Pak Rizky Abi ini baik sekali. Kalau kita tidak dapat pita, berarti kita coba saja mengamplifikasi lebih banyak kopi dengan cara membuat siklus yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya tadi 35 siklus, mungkin sekarang bisa ditingkatkan jadi 40 atau 45 siklus. Itu salah satu solusi kalau kita tidak dapat pita. Nah, kemudian yang disebutkan oleh Pak Rizky, walaupun belum dilanjutkan, kita bisa mengubah suhu annealing. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu, suhu annealing itu adalah suhu penempelan. Kalau semakin tinggi, dia semakin spesifik. Kalau semakin spesifik, biasanya dia tidak akan menempel kalau ada kekeliruan sedikit saja. Nah, semakin rendah, dia semakin tidak spesifik.
pada kasus kita tidak dapat pita, yang dapat kita lakukan adalah menurunkan suhu annealing. Turunkan supaya kalau ada error-error dikit, kurang kompatibel dikit, dia tetap nempel. Ya, kalau tinggi, dia biasanya menjadi sangat spesifik sehingga tidak muncul pita yang diharapkan. Jadi yang disebutkan oleh Pak Rizky, menyesuaikan suhu annealing. Ya, tapi bagaimana? Bagaimana salah satunya adalah dengan diturunkan. Kemudian kita juga bisa memanjangkan waktu annealing. Kalau misalnya tadi waktu annealingnya adalah hanya 5 detik, maka bisa menjadi 10 detik, bisa jadi 20 detik, tergantung dari siklus awalnya. Jadi kalau tidak ada pita, Bapak dan Ibu bisa turunkan suhu annealing dan panjangkan waktu annealingnya. Itu adalah alternatif dalam optimasi PCR. Dan yang sangat baik disampaikan oleh Pak Rizky Abi tadi adalah dengan cara meningkatkan siklusnya. Jika cara tersebut ya tadi sudah menyesuaikan elektroforesisnya, sudah menggunakan PCR produk sebagai template, sudah melakukan optimasi PCR tetap tidak ada pita, sebelum kita mengisolasi ulang mRNA dan membuat cDNA, ini adalah hal yang dapat dilakukan menggunakan nested PCR. Ya, jadi kita sudah punya primer yang tadi kita desain. Oke. Tapi tidak ada pita. Begitu kan? Nah, kemudian kita bisa mendesain primer di luarnya yang lebih jauh lagi. Jadi kalau tadi kita berharap di ukuran sekitar berapa namanya 900 pasang basa. Kalau dalam kasus yang ini ukurannya adalah 1200 pasang basa ekspektasinya. Kemudian satu kali kita gunakan primer yang warnanya biru ini untuk mengamplifikasi 1200 itu nggak dapet gitu ya. Maka kita bisa mendesain primer yang sedikit lebih di luar. Ini yang first forward dan first reverse primer yang ekspektasinya di sekitar 1.500 pasang basa. Pada saat kita lakukan PCR, ya tidak ada pitanya. Oke. Kemudian PCR produk ini kita gunakan sebagai template dengan primer yang letaknya lebih ke dalam. Ya, second forward dan second reverse primer. Prinsipnya adalah pada saat kita melakukan PCR dengan first forward dan first reverse primer, sebetulnya sudah ada fragmen sepanjang 1.500 pasang basa yang teramplifikasi, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Oleh karena itu, digunakanlah template tadi, PCR produknya itu untuk template menggunakan primer yang kedua. Dengan cara itu, ternyata pada kasus kami, second PCR-nya bisa menghasilkan pita dengan ukuran 1.200 pasang basa. Ini yang disebut dengan nested PCR. Nah, nested PCR ini biasanya dilakukan setelah tadi kita cek bahwa elektroforesis kita sudah ideal. Jadi Bu Rumaisa, kalau kasusnya kita tidak punya pita, jangan menurunkan konsentrasi gel ya. Kalau kita mau lihat pita yang baik, konsentrasi gel itu tadi sudah disampaikan sebaiknya di atas 1%, 1,2%. Ya, jadi voltase tidak ada hubungannya dengan resolusi. Voltase itu ada hubungannya dengan separasi. Mohon nanti dicek lagi teori elektroforesisnya. Jadi kalau elektroforesisnya sudah baik, kemudian kita sudah coba dengan PCR produk pertama menggunakan siklus atau kondisi PCR yang sama dengan sebelumnya belum berhasil, kemudian kita sudah optimasi PCR-nya misalnya dengan menurunkan annealing temperature, memperpanjang waktu annealing, menambahkan siklus juga tidak berhasil, maka kita bisa memesan primer baru dan melakukan nested PCR. Ini alternatif.
Kalau kemudian ini dilakukan juga tidak berhasil, maka yang bisa Bapak dan Ibu lakukan adalah mengecek si DNA Bapak dan Ibu menggunakan random primer yang sudah terbukti berhasil mengamplifikasi DNA. Ya, jadi primernya tidak masalah. Begitu sudah dipastikan primernya tidak masalah, cDNA Bapak dan Ibu digunakan sebagai template. Kalau dengan primer check itu cDNA-nya berhasil mengamplifikasi, maka cDNA-nya tidak masalah. Tapi kalau dengan primer check cDNA Bapak dan Ibu tidak menghasilkan pita juga, maka itu adalah saatnya Bapak dan Ibu harus mengisolasi mengisolasi RNA dan membuat cDNA baru. Ya, kira-kira itu tahapannya kalau troubleshooting di lab. Tidak serta-merta semuanya harus pesan primer baru. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau sudah ada, maka kita purify. Baik, sampai tahapan tersebut. Karena sampai tahapan ini biasanya merupakan tahapan yang paling challenging, yang paling menantang. Saya seringnya tidak dapat pita soalnya. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau dikonfirmasi? Dipersilahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sebelum saya lanjut, saya sudah menyampaikan kasus tidak ada pita. Karena tidak ada pertanyaan, berarti saya asumsikan Bapak dan Ibu sudah sangat paham. Jadi saya yang bertanya, kalau kasusnya saya dapatnya smear itu seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada hasilnya, tapi pitanya banyak dan smear seperti ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah ada yang ingin berbagi? Bu Francisca mungkin? Halo, Bu Francisca. Oh iya, bagaimana Bu? Apakah ada kendala pada audionya? Baik, atau mungkin saya menyapa Ibu Tiffany. Selamat pagi, Ibu Tiffany. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu Tiffany, bagaimana Bu? Mungkin saya konfirmasi dulu saja apakah diskusi yang sebelumnya sudah jelas bagi Ibu? Sudah, sebenarnya tadi ada pertanyaan, Bu. Baik, monggo Mau kalau ada bertanya ya. pertanyaan Bu, silahkan. Terima kasih, Bu. Yang untuk primer yang kedua itu, Bu, yang second, yang untuk nested PCR tadi itu, Baik. berarti dia setelah apa ya, ATG-nya gitu, Bu ya? Maksudnya ATG-nya masuk atau tidak gitu? Saya lihat Iya. Nah, itu bagaimana gitu? Kan tadi kan seharusnya kan ATG Betul masuk sekali. gitu. Nah, kalau dia lebih pendek berarti dia tidak ikut. Apakah seperti itu, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Tiffany. Jadi saya bisa mengkonfirmasi dalam kasus nested PCR, forward dan reverse primer dibuat lebih jauh dari ATG dan dari start dan stop codon. Ya, sehingga untuk second forward dan reverse primer itu harus menyertakan start dan stop codon. Jadi katakanlah kalau kita kembali ke ilustrasi sekuennya tadi, kalau tadi ini ada forward dan reverse primer, ini sebaiknya adalah posisi second primernya, Bu. First primer posisinya bisa lebih jauh. Kalau tadi kita targetnya adalah 1.200, maka tadi amplifikasi awalnya di 1.500, itu bisa lebih jauh ke sini. Ya, jadi di sebelum forward primer itu bisa 150, setelah reverse primer itu bisa 150. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk second dan second forward dan reverse primer itu harus menyertakan start dan stop codon. Apakah clear, Bu Tiffany? Ya, Bu, berarti kalau misalnya kita membuat primer itu yang pertama agak lebih jauh
Maksud saya kan tadi kan didekatkan dengan ATG-nya. Kalau misalnya tidak teramplifikasi kan berarti bagaimana itu Bu? Maksudnya kalau sudah ATG-nya sudah termasuk itu seperti apa Bu? Ya, kalau seperti itu berarti kita harus mendesain ulang 2 pasang primer, Bu. Jadi sejak awal kan ini kalau dengan ATG-nya langsung misalnya ya seperti ini terus tidak teramplifikasi, maka kita bisa desain ulang primer. Kalau memang akan pakai nested PCR, itu 2 pasang primer yang baru. Atau ya ini dibiarkan, Ibu desain lagi primer di awal. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti ya Bu ya. Oke, itu bisa. Sebetulnya memang ada teknik lain yang disebut dengan fragmented PCR, tapi mungkin nanti saja karena belum ada yang menanyakan, mungkin belum tertarik. Tapi saya ingin tanya dulu, ini kan kasus tadi kalau tidak ada pita. Nah, kalau kemudian ada pita smear seperti ini, tadi Ibu siapa ya? Ibu Francisca menjawab, kalau dapat pita smear, konsentrasi gel agarusnya ditambah. Baik, jadi mungkin saya yang harus mengulang prinsip elektroforesis yang sudah disampaikan minggu lalu, Bapak dan Ibu. Semakin tinggi konsentrasi gel, maka resolusi pita semakin baik. Yang dimaksud dengan resolusi pita itu adalah visualisasinya jadi lebih jelas. Sedikit saja DNA bisa kelihatan, sederhananya begitu. Berbanding terbalik dengan konsentrasi ya. Jadi kalau konsentrasi gel semakin rendah, maka banyak DNA juga bisa nggak kelihatan ya, atau tampak lebih tidak jelas. Sehingga kalau tidak ada pita atau pitanya hanya terlihat tipis, kita bisa meningkatkan konsentrasi gel. Tapi kalau pitanya ada banyak smear dan tidak spesifik, maka yang kita lakukan adalah sebaliknya, menurunkan konsentrasi gel. Ya, mohon itu prinsip dasar dari elektroforesis tidak tertukar. Jadi bukan solusi itu bukan, oh mungkin konsentrasinya perlu disesuaikan, dinaikkan atau diturunkan. Itu sangat spesifik. Dinaikkan jika kita memerlukan resolusi yang lebih baik. Diturunkan jika sudah terlalu banyak DNA yang tervisualisasi di luar yang kita harapkan. Ya, mungkin itu. Sama dengan konsentrasi buffer. Konsentrasi buffer itu akan baik resolusinya kalau konsentrasi buffernya tinggi dan lebih turun resolusinya kalau konsentrasi buffernya rendah. Smear itu tidak selalu disebabkan oleh kontaminan protein. Smear itu disebabkan oleh amplifikasi non-spesifik. Artinya apa? Primernya bisa menempel di banyak situs, kemudian mengamplifikasi fragmen-fragmen non-target. Ya, jadi smear itu bukan hanya kontaminasi. Oleh karena itu tadi saya bertanya, kalau begitu misalnya ada hasil smear dan Bapak dan Ibu memutuskan untuk melakukan optimasi PCR, apa yang kiranya dapat dilakukan? Mungkin saya boleh dengar pendapatnya Pak Rizky. Baik, kalau Pak Rizky menyampaikan jika demikian, konsentrasi template atau DNA-nya bisa diturunkan. Baik sekali, Pak. Itu salah satu solusi. Bisa menurunkan konsentrasi DNA template. Apakah ada yang lain yang bisa dilakukan dalam optimasi PCR-nya? Aku ingin berpendapat, Ibu. Silahkan. Jadi waktu itu pernah mendapatkan hasil smearing, terus ada guideline dari company yang mengeluarkan takpolnya. Itu ada beberapa troubleshooting yang bisa dilakukan. Yang pertama, karena smearing itu sama seperti yang dijelaskan oleh Ibu, jadi banyak primer non-spesifik yang teramplifikasi. Jadi yang bisa dilakukan adalah mungkin menurunkan jumlah siklus PCR-nya atau menurunkan waktu extension-nya atau meningkatkan suhu annealing biar dia lebih spesifik primernya, atau mungkin bisa juga menurunkan konsentrasi primernya. Menurut saya demikian, Ibu.
Terima kasih banyak Pak Fatur, alhamdulillah luar biasa. Jadi memang seperti itu, terbalik dengan yang kalau kita tidak dapat pita, maka yang disampaikan Pak Fatur tadi, kalau tadi kata Pak Abi, ya Pak Rizky Abi, kalau nggak ada pita kita tingkatkan siklusnya. Maka kalau terlalu banyak pita non spesifik kita bisa menurunkan siklus, itu satu. Kemudian kita bisa meningkatkan suhu annealing. Ya, kalau tidak ada pita kita menurunkan suhu annealing. Kalau kebanyakan pita kita tingkatkan suhu annealing supaya hanya situs yang spesifik saja yang teramplifikasi. Ya, kemudian tadi mungkin menurunkan waktu elongasi atau menurunkan waktu annealing. Tapi untuk waktu annealing dan waktu elongasi biasanya kita juga perlu mempertimbangkan berapa panjang fragmen yang ingin diamplifikasi. Ya, karena biasanya itu akan berkorelasi dengan panjang fragmen. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimasi. Jadi kalau misalnya ada kendala di laboratorium, kemudian tidak dapat pita, maka jawabannya tidak berhenti dengan, oh kita harus optimasi PCR dengan yang bagaimana, ya apa yang harus dilakukan. Saya rasa itu apakah ada yang perlu dikonfirmasi sampai dengan tahapan mengamplifikasi menggunakan gene specific primer sebelum saya lanjutkan. Baik, 5 detik tidak ada. Bu Rumaisa, apakah ada yang mau disampaikan? Ibu izin bertanya, saya Ya. masih yang konsep ketika tidak ada atau smear gitu Pak, pitanya ya Bu ya. Tapi dengan mengoptimasi suhu annealing. Nah itu seperti apa ya Bu penjelasannya? Oh baik. Ya, jadi misal pada saat PCR pertama kita menggunakan suhu katakanlah 55 derajat Celcius untuk annealing temperature-nya. Jadi ini mungkin Pak Darda juga sudah menyampaikan, tapi pada saat kita mendesain forward dan reverse primer, seperti Bapak dan Ibu bisa lihat komponen basa di bagian ujung 5 dengan di bagian ujung 3 itu biasanya berbeda. Ya, bisa jadi di bagian ujung 5 itu lebih banyak komponen AT, sementara di bagian ujung 3-nya itu lebih banyak komponen GC, misal, ya. Sehingga annealing temperature forward dan reverse itu tidak selalu bisa klop ketika didesain. Kalau lebih banyak GC di forward primer misalnya, maka annealing temperature forward primer itu bisa tinggi, katakanlah 62 derajat Celcius. Sementara di reverse primer itu bisa jadi lebih rendah, katakanlah 56 derajat Celcius. 62 dengan 56. Pada saat PCR kita hanya bisa pilih satu suhu. Mau pakai suhu berapa? Kan ya? Misal kemudian kita pakai di tengah-tengah saja deh. Misalnya kita ambil 58 derajat Celcius. Kalau pada 58 derajat Celcius Bapak dan Ibu tidak dapat pita, maka bisa diturunkan ke 56. Pada 58 derajat Celcius Bapak dan Ibu dapat pita yang smear, maka bisa ditingkatkan ke 60 derajat Celcius. Kiranya begitu ilustrasinya Bu Rumaisya. Apakah bisa diterima? Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik. Ya, jadi biasanya untuk cloning, tahapan ini adalah tahapan yang paling membutuhkan keterampilan dalam hal strategi. Ya, apa yang akan dilakukan jika hasilnya seperti tertentu, ya, tidak ada pita atau dapat yang smear atau yang lainnya. Kalau kita sudah dapat pita, maka tahapan lanjutannya sangat sederhana Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita sudah dapat pita, maka kita akan lakukan elektroforesis. Setelah elektroforesis, kita visualisasi dapat pita tunggal tadi, maka kita akan memotong gel ya. Kita akan memotong gel pada bagian pitanya itu saja. Ya, pada bagian pita itu saja.
biasanya sudah ada kitnya, jadi ada extraction kit, ya, DNA extraction kit from agarose gel. Nah, kemudian potongan gel itu dilarutkan. Ini tentu sangat tergantung pada kit yang digunakan oleh Bapak dan Ibu. Misalnya dalam hal ini perbandingan antara potongan gel dengan larutan untuk dissolution buffer itu adalah 3 kali volume. Ya, jadi kita akan lihat perbandingan antara potongan gel dengan berapa banyak larutan yang harus ditambahkan. Kemudian direaksikan pada 65 derajat Celcius untuk melarutkan sehingga gel seluruhnya larut. Sehingga kita punya di situ ada larutan dissolution, kemudian agarose yang sudah melarut lagi, dan DNA kita. DNA yang ukurannya sudah spesifik tadi. Setelah itu yang kita mau ambil hanya DNA kita saja. Maka kemudian DNA itu akan dipindahkan ke dalam suatu kolom. Ya, kolom yang biasanya dia akan mengandung, kalau saya tidak salah, apakah silika begitu ya, yang akan menangkap DNA-nya. Yang disebut di sini ada DNA binding solution. Jadi dengan DNA binding solution, kemudian ada suatu filter, larutan yang lain akan lewat, pada filter tersebut hanya akan ada DNA-nya. Nah, kemudian setelah itu DNA dicuci dari filter tersebut dengan mengaplikasikan etanol dan dilarutkan. Jadi ini kira tahapannya, jadi cepat sekali kalau kita menggunakan kit, kita akan dapat DNA-nya saja. Mudah-mudahan nanti kami dikaruniai keluangan waktu pada saat Bapak dan Ibu sedang melakukan ujian tengah semester, kami dapat menyiapkan video pendek untuk menunjukkan bagaimana caranya mengekstraksi pita DNA dari gel agarose. Nah, setelah kita mendapatkan DNA tersebut, biasanya yang akan kita lakukan adalah mengukur konsentrasi dan melihat kualitasnya, sama seperti kalau kita mengisolasi DNA. Dan biasanya konsentrasinya tidak tinggi. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak fragmen tersebut agar bisa digunakan untuk aplikasi lanjutan. Ya kan, kita sudah punya fragmen, katakanlah tadi panjangnya 900 pasang basa. Apakah betul itu fragmen yang kita harapkan? Belum tentu. Kita dapat memastikan itu fragmen yang kita harapkan atau bukan kalau kita sudah melakukan perunutan basa nukleotida atau sequencing. Kalau fragmen itu sudah dibaca, sederhananya begitu. Dari tahapan ini, untuk membaca urutan basa nukleotida bisa langsung dilakukan, yang disebut dengan direct sequencing. Ya, tetapi ada kelemahan dari direct sequencing itu adalah biasanya pembacaannya kurang akurat, banyak basa yang tidak terbaca, dan seterusnya. Kalau kita ingin pembacaan yang lebih baik, maka kita memerlukan kuantitas DNA yang lebih tinggi. Dan untuk itu kita perlu meningkatkan fragmen yang sudah kita isolasi tadi dengan cara kita memasukkannya ke dalam cloning vector. Ya, jadi mengenai vektor atau plasmid sudah dibahas di PBT 601. Bagi yang sudah mengambil mata kuliahnya mohon di-refer kembali. Ya, secara sekilas cloning vector atau plasmid adalah DNA sirkuler yang bukan merupakan